Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat peta desa GIS sederhana di Sendermolo. Pertama yang harus kita lakukan, kita akan membuka GIS terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan peta desa Sendermolo yang sudah saya split. Untuk cara splitnya, kita bisa klik vektor, terus lalu data management, terus split vector layer, dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Jika kita akan menceklis salah satu dari Namo BJ, akan muncul seperti gambar yang saya pencet ini. Selanjutnya kita akan membuat jalan. Untuk membuat jalan, kita bisa klik layer, new shape layer. Nah, di sini ada titik 3, kita bisa nge-save-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menamakan jalan, terus lalu save. Untuk geometry type kita line, kita bisa oke-kan saja. Nah, ini merupakan jalan desa yang udah saya line. Selanjutnya kita masuk ke dalam CI. Kita akan membuka file SAMPP terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke htdocs. Terus kita masuk ke Linda file. Selanjutnya aset. Lalu kita pilih unggah. Lalu klik GeoJSON. Nah, hasil ini saya pindahkan ke sini untuk menampilkan data yang akan saya tampilkan di web. File jalan dan nama BJ ini harus sesuai dengan nama GIS-nya agar bisa dipanggil pas di webnya nanti. Selanjutnya kita akan membuat database. Nah, di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu agar cepat gitu. Di MDesa ini ada ID desa, ada kode desa, dan ada nama desa. Ada GeoJSON. Lanjut ke M kategori hotspot. Di sini ada ID kategori hotspot, kategori ID kode. Saya kelupaan. Di GeoJSON ini kita harus namanya itu harus sesuai pada menu GeoJSON GIS yang kita buat agar tidak salah. Gitu ya. Lanjut ke kategori hotspot. Di sini ada ID kategori, ada kode kategori, dan nama kategori. Nama kategori ini ada nama sekolah, musola, toko, titik lapangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke T-hotspot. Dalam T-hotspot ini ada ID hotspot, ID desa, ID kategori, lokasi, keterangan, dan lainnya. Di sini itu berfungsi titik koordinat. Untuk titik koordinat ini kita bisa ambilnya di Google Maps yang akan kita cari satu persatu. Selanjutnya kita akan menuju ke Sublime Text. Kita akan membuka menu file kita. Lalu kita bisa klik config. Kita klik config PHP di sini. Nah,
di sini kita bisa mengisikan nama file localhost yang sesuai dengan localhost kita. Selanjutnya kita akan masuk ke database. Nah, di username ini kita isikan root, dan pada database kita akan mengisikan file localhost kita, yaitu Linda Desa _Linda di admin controller. Nah, di mana di sini Brenda ini membutuhkan hotspot model hotspot desa model. Kemudian controller pada Brenda ini akan memanggil di view PHP dan Brenda.js PHP, di mana Brenda.js ini merupakan file JavaScript dari Brenda View. Selanjutnya kita akan masuk ke model. Kita masuk ke model. Di sini ada desa model, hotspot model. Untuk memanggil tabel desa yang mana akan mempunyai fungsi data untuk menginsert data, update data, serta delete data. Begitupun pula pada hotspot model, yakni bisa insert. Nah, bedanya di sini itu kita joinkan dengan M kategori hotspot. Nah, di sini juga masih bisa insert, update, delete. Selanjutnya pada kategori hotspot ini hampir sama juga sih, sama dengan di hotspot model. Kita masih bisa insert, masih bisa update, masih bisa delete. Selanjutnya kita masuk ke dalam view. Dimana ya, sebentar. Kita masuk ke dalam view. Nah, di dalam view ini terdapat admin Brenda.js Brenda. Nah, di sini saya susun seperti ini itu agar terlihat rapi dan tidak tidak kececeran begitu loh. Di Brenda.js ini merupakan JavaScript dari Brenda. Ini merupakan Brenda View, di mana Brenda View akan memanggil maps yang mana map ini ada di Brenda.js. Nah, di sini kita dapat mengisikan titik letak di Google Maps ini. Sebentar, misal saja ini misal toko Anis. Nah, kita bisa klik kanan lalu bisa copy. Nah, di sini kita bisa masukkan di bagian yang ini nih. Untuk layer desa ini untuk menampilkan mana desa pada GeoJSON. Untuk layer kategori hotspot berisi marker yang sudah kita bagi tadi. Selanjutnya akan menjelaskan tentang fungsi color. Nah, di kategori ini fungsi color berdasarkan nama desa. Berhubung nama desanya itu berbeda-beda, nanti saya akan memunculkan warna yang berbeda juga pada gambar. Di sini adalah fungsi pop up, di mana jika kita mengetik pada klik sesuatu, di situ akan muncul informasinya.
Selanjutnya kita menuju pengaplikasian pada website. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat hasil dari yang kita buat. Ini merupakan beranda view, di mana beranda view akan memanggil maps yang mana map ini ada di beranda JS. Nah, di sini kita dapat mengisikan titik letak di Google Maps ini. Nah, ini nama-nama desa. Nah, jikalau kita mengklik pada suatu titik, maka akan muncul sebuah informasi. Nah, pada master data ini ada desa, fasilitas umum, dan kategori hotspot. Pada desa, nah ini nama-nama desa dan warnanya. Di sini kita bisa pilih sesuai. Di sini untuk menambah data kita bisa masuk ke Google Maps. Kita klik roti bakar saja, lalu copy. Nah, masuk ke beranda lagi. Nah, keterangannya kita bisa isikan dengan roti bakar. Nama desanya dikecipir. Lalu deskripsinya ini sesuai apa yang kita inginkan aja. Di sini saya akan menulis roti bakar enak banget. Selanjutnya titik koordinasi. Nah, kita bisa kopikan saja. Selanjutnya kategorinya kita pilih toko. Lalu simpan. Nah, untuk menceknya kita bisa lihat ke beranda lagi. Nah, ini kita klik. Nah, muncul lokasi roti bakar, keterangan, dan tanggal update-nya. Selanjutnya masuk ke kategori hotspot. Pada menu ini merupakan maker yang ada. Misalnya ada sekolah, ada musola, ada toko, dan di sini itu bisa kita update, delete, dan hapus. Di sini saya mencoba untuk menambahkan kategori menu home ini. Selanjutnya kita pilih gambar yang sesuai. Misal saja ini gambar homepage, lalu kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Selanjutnya ini merupakan menu beranda keseluruhan, di mana ada fasilitas umum, ada layer desa. Nah, pada fasilitas umum, jika kita men-unchecklist salah satu atau semuanya juga bisa, itu maka akan hilang yang ada pada fasilitas umum seperti berikut. Nah, jika kita unchecklist itu masih hilang. Untuk layar desa juga sama seperti yang tadi. Untuk jika kita unchecklist, maka gambarnya itu akan menghilang. Seperti kita akan men-unchecklist gundi, maka akan hilang gundi. Kita unchecklist kecipir, maka akan hilang sebuah desa kecipir dan lainnya. Nah, berikut yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kekeliruan. Mohon dikoreksi juga, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.